guru Penjas di hampir di seluruh Indonesia. Dan juga para peserta dari seluruh Indonesia, para guru-guru PJOK yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat datang di webinar sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Baik, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas inisiatif dari Bapak Kaprodi PJKR FKIP UKW Kupang yang telah memediasi kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman kita guru-guru PJOK se-Indonesia untuk mendukung prestasi Indonesia emas ke depan. Dan kita berbangga bahwa Prof. Made adalah orang yang sangat tepat di dalam memberikan motivasi, ilmu, dan juga penguatan bagi kita guru-guru PJOK, sehingga kita harus tampil lebih baik ke depan, dan kita kalau bisa kita menguasai olahraga yang ada di negara ini. Ya, ini bidang kita. Ya, kalau bidang kita terus diambil oleh orang lain, di mana posisi kita sebagai guru PJOK? Ya, baik. Kapasitas kita dalam sebuah proses pembinaan mungkin nanti akan diulas oleh Prof. Bahwa ada tahapan-tahapan. Kita berada di tahapan mana? Itu hak kita untuk kita membina. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa kegiatan ini sangat memberikan nilai positif bagi kita semua guru-guru PJOK. Dalam rangka membantu meningkatkan prestasi Indonesia emas ke depan dengan talenta yang kita miliki dan di bidang mana yang kita bisa memberikan kontribusi bagi negara ini lewat talenta yang kita miliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat datang di webinar sore ini yang diselenggarakan oleh Kepro PJKR FKIP UKW Kupang dan menghadirkan Prof. Made selaku guru besar yang paham benar tentang manajemen dan juga pola pembinaan yang baik untuk menuju Indonesia emas yang lebih baik. Untuk itu, atas izin semua teman-teman yang hadir sore ini, dan kita memohon ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Dekan FKIP UKW Kupang membuka kegiatan ini dengan resmi. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih dan saya kembalikan. Jaya. Baik, terima kasih Bapak Dekan YAI Jokowi yang telah memfasilitasi untuk kegiatan kuliah ini sore hari ini. Dan selanjutnya yang akan memoderasi kegiatan kita Ibu Christine dari PDMP. Pada Ibu Christine saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Nahum sebagai host kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Prof. Made, yang saya hormati para peserta webinar peran guru Penjas dalam menyongsong Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Sebelum kita memulai mendengarkan materi webinar kita pada sore hari ini, saya ingatkan kepada para peserta, Bapak Ibu, agar selama materi disampaikan, audionya dimatikan, agar tidak terjadi kegaduhan. Nanti setelah materi disampaikan, materi selesai, jika ada yang mau bertanya, pertama di kolom chat dulu. Nanti selesai Prof memberikan materi, baru saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada Prof dan Prof akan menjawab. Untuk tidak memperpanjang kata lagi, Prof, saya berikan waktu kepada Prof selama 45 menit untuk membawakan materi peran guru Penjas dalam menyongsong Indonesia emas. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Prof. Made. Terima kasih Bu Rizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Om Swastiastu.
dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati jajaran pimpinan UKAW Kupang, yang saya hormati Bapak Dekan FIP, Bapak Dr. Joni Lumba, ini sahabat lama, ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kaprodi PJKR UKAW Kupang, yang saya hormati Bapak Ibu serta saudara-saudara yang mengikuti webinar hari ini, serta yang saya cintai mahasiswa baru S1 PJKR UKAW Kupang yang hari ini mungkin sudah resmi masuk ke UKAW Kupang. Saya izin share screen. Materi yang saya bawakan ini sebenarnya untuk menyemangati mahasiswa baru kita yang masuk ke UKAW Kupang, ya, sehingga dia sekarang menjadi warga UKAW Kupang, khususnya berada di Prodi S1 PJKR. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti akan saya bawakan mampu memotivasi saudara-saudara untuk lebih bersungguh-sungguh mengikuti perkuliahan, sehingga mungkin dalam waktu tidak lama, ya 4 tahun lah paling lama, itu sudah bisa selesai dan sudah mendapat dan siap untuk mengabdi bagi Indonesia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang saya hormati, materi yang akan saya bawakan adalah peran dan fungsi guru PJOK menyongsong persaingan global dan Indonesia emas. Jadi ada 2 tantangan besar yang berada di hadapan saudara-saudara, terutama generasi muda Indonesia, yaitu persaingan global yang sudah tidak bisa kita tolak lagi, dan Indonesia emas di tahun 2045. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, jadi ini data pribadi saya, ya mungkin ada yang belum punya HP, lalu kemudian email, silakan dicatat, dan mungkin ini juga materi yang nanti akan dibagikan, sehingga kita tidak berhenti berdiskusi hanya pada saat ini, tapi kita bisa berdiskusi terus-menerus demi kemajuan PJOK kita. Ya. Kemudian berikutnya ini keluarga saya punya istri 1, anak 3. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, Indonesia dalam persaingan global bukan lagi sebuah hayalan, bukan lagi sebuah bayangan, tetapi ini sungguh-sungguh telah ada di hadapan kita. Ya. Jadi ini sungguh-sungguh sudah ada di hadapan kita. Persaingan global itu adalah suatu bentuk komitmen tingkat dunia di mana setiap negara berhak untuk ikut bersaing tanpa dibatasi oleh wilayah, kebangsaan, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ini adalah persaingan global. Ya. Dan Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian yang berkaitan dengan globalisasi itu. Salah satu yang sudah diratifikasi adalah ASEAN Economic Community. Jadi negara kita sudah masuk di dalam perjanjian itu. Di mana perjanjian itu menyangkut 2 hal penting. Ya, dengan perjanjian itu maka ASEAN ini menjadi area terbuka. Ya. Jadi ini area terbuka. Untuk apa? Untuk barang dan jasa. Jadi untuk produk-produk industri ini sudah terbuka. Jadi mau masuk keluar antar negara sudah tidak ada lagi hambatan. Nah, yang kedua yang paling penting adalah adanya ASEAN Free Labor Area. Artinya apa? Bahwa tenaga kerja di negara-negara ini bisa keluar masuk bersaing secara bebas tanpa ada yang membatasinya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah Indonesia telah siap menghadapi ini atau tidak?
Jadi ini pertanyaan pentingnya yang sering membuat kita menjadi bingung. Ya. Jadi kalau misalnya kita siap, ini tidak akan menjadi masalah buat Indonesia. Tetapi jika sebaliknya, maka ini akan menjadi masalah buat kita. Ya. Mari coba kita lihat. Saya berasumsi bahwa dengan perjanjian-perjanjian seperti itu, yang dirugikan itu Indonesia. Indonesia sebenarnya belum siap dan tidak perlu bersaing sebenarnya dengan cara seperti itu. Karena Indonesia ini belum siap. Karena SDM kita ini belum siap untuk menghadapi itu dan belum disiapkan. Oleh karena itu, seminar-seminar seperti ini kita berupaya untuk menyadarkan generasi muda kita bahwa yang akan saudara hadapi itu bukan hanya saudara-saudara sebangsa, tetapi juga adalah yang orang-orang lain. Perjuangan kalian adalah jauh lebih berat dari perjuangan yang kami alami. Ini penting untuk disadarkan, agar kita benar-benar membangun generasi yang sadar akan tantangan-tantangan yang dihadapi ke depan. Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa Indonesia dirugikan? Karena sebenarnya Indonesia ini benar-benar dikasihi Tuhan, diberikan sumber daya alam yang begitu melimpah luar biasa, begitu besar kasih Tuhan kepada kita semuanya, sehingga diberikanlah kemudian kekayaan alam yang luar biasa. Ya. Dan tidak banyak negara, bahkan hanya sedikit negara di dunia ini yang seperti Indonesia, begitu berkelimpahan. Satu pocok kangkung dilempar sekali, tumbuh menjadi kangkung yang banyak. Satu pohon kelor ditancapkan, tumbuh menjadi kelor. Jadi kita tidak akan pernah kekurangan begitu yang lainnya. Ya. Mari kita coba lihat potensi yang kita miliki. Yang pertama adalah, kita ini memiliki jumlah pulau itu 17.000 lebih. Sehingga ketika kemarin di pidato PBB, Vanuatu kemudian menyerang kita dengan isu-isu SARA dan kekerasan di Papua, syukur kita punya anak muda yang hebat, yang kemudian memberi penjelasan bagaimana Indonesia ini sebenarnya begitu luas, begitu hebat. Ya, tidak seperti Vanuatu yang begitu kecil. Dan itu bukan alasan buat kita untuk memperlakukan warga kita dengan tidak baik, tapi begitulah Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika-nya. Luar biasa perbedaannya. 17.000 pulau. Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Mungkin tidak ada satupun di dunia ini yang diberikan Tuhan 17.000 pulau. Ya, saya belum temukan adakah 17.000 pulau. Ya, Cina aja hanya beberapa daratan, beberapa pulau, Rusia hanya daratan dan seterusnya. Tapi kita memiliki 17.000 pulau. Kemudian yang berikutnya, kita juga punya sumber daya manusia dalam jumlah yang banyak. Ya, di tahun 2020 proyeksinya adalah 269 juta. Dan ini adalah pasar yang besar. Sehingga negara-negara produsen di dunia ini sangat mengincar Indonesia. Jadi kalau misalnya Cina atau Jepang atau Inggris, Amerika mengirim ini satu pulpen ini misalnya harganya 1.000 saja, kalau dia kemudian bisa dijual di sini, dibeli oleh anak-anak Indonesia 1 juta saja, itu sudah berapa uang yang mereka dapatkan. Jadi jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar ini menjadi pasar yang luar biasa. Ya. Jadi ini juga menjadi persoalan buat kita. Sehingga jangan sampai dalam dunia global seperti ini, Indonesia hanya menjadi pasar. Karena kita sulit sekali masuk ke bangsa-bangsa lain, kecuali beberapa hasil alam kita. Misalnya minyak, itu bisa kita. Bauksit, nikel, lalu kemudian hasil laut, seperti misalnya tuna, lalu kemudian udang, lalu kemudian kepiting, lobster, itu bisa kita kirim. Ya, tetapi yang lainnya kita ketinggalan jauh. Sehingga tetap saja tidak berimbang peredaran ekonomi kita dengan bangsa-bangsa di dunia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang lain, Indonesia juga
termasuk negara dengan cadangan emas nomor 2 terbesar di dunia. Freeport dengan 2 kawah besar yang memiliki tambang emas dan tembaga, tahun 2014 menurut data, memproduksi 38,8% total produksi emas dunia. Ini luar biasa. Ya. Jadi itu baru yang digali di Freeport dan beberapa tempat kecil lainnya. Ya, kita masih memiliki cadangan yang belum diketahui, ya, yang menyebar di seluruh Nusantara. Kemudian yang paling penting juga adalah kita memiliki cadangan nikel. Indonesia dari tanah latrit dan sulfit itu ditaksir memiliki 221 juta ton nikel. Dan itu merupakan 30% dari seluruh cadangan nikel dunia. Sehingga kalau kita lihat grafik ini, Indonesia itu adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Sehingga Indonesia ini sekarang menjadi rebutan. Ini perlu kita sadari. Kenapa menjadi rebutan? Karena sudah diprediksi sumber energi yang berasal dari fosil segera akan habis. Ya, sumber minyak itu akan segera kering, akan habis. Sehingga satu-satunya harapan dunia untuk tetap bisa membangun energi, bisa menghidupkan mobil, bisa menghidupkan listrik, bisa menghidupi yang lain-lain semua yang butuh energi adalah nikel. Nikel adalah bahan dasar dari baterai lithium. Jadi nikel itu adalah masa depan dunia. Dan Indonesia menguasai 30%. Jadi ini penting untuk membangkitkan semangat anak-anak muda kita untuk bangga kepada Indonesia dan bersungguh-sungguh membangun SDM kita supaya jauh lebih baik. Indonesia dalam persaingan global, ya, kalau kita coba amati dan kita periksa apa yang dikatakan oleh Rektor UGM, ternyata aset Indonesia itu dikuasai oleh asing antara 70-80%. Dikuasai asing. Dulu Freeport juga dikuasai asing, tapi sekarang sudah dibalik, sekarang menjadi 51% milik Indonesia. Begitu juga dengan lainnya, Inalum dan lain sebagainya. Ini sudah kembalikan, bahkan Inalum sekarang betul-betul sudah dikuasai Indonesia dan dikelola oleh Pertamina. Jadi dulu itu 70-80% itu dikuasai asing. Mari kita coba lihat, perbankan kita saja itu 70% dikuasai asing. Termasuk dana-dana korupsi yang digali di Indonesia, yang dikorupsi di Indonesia, dikirim ke luar negeri, disimpan di bank-bank luar negeri. Dan itu jumlahnya ribuan triliun. Ini perlu kita sadari. Jadi perbankan kita juga dikuasai. Termasuk juga beberapa perusahaan-perusahaan yang menggali kekayaan di Indonesia, tapi kantor pusatnya ada di Singapura. Jadi hasilnya itu masuk ke bank-bank Singapura. Salah satunya adalah United Overseas Bank. Ini adalah milik Singapura. Kemudian migas dan batu bara ini juga sudah jelas sekali. 70-75% itu dimiliki asing. Kita sering mengeksplorasi dalam bentuk mentah lalu kita kirim ke Singapura. Kalau kita butuh minyak, kita import lagi dari Singapura. Jadi ini 2 kali kerja dan kita dirugikan seperti itu. Dari 70-75% itu, Singapura menguasai 1/4 oleh Bayan Resources, 1/3 oleh Golden Energy Singapura, oleh Petral dan Geoenergy. Jadi ini supaya menyadarkan kita sebagai calon-calon pendidik dan pendidik untuk mendidik anak-anak kita dengan sungguh-sungguh supaya sadar tentang ini. Bahwa kita ini dikasihi Tuhan, diberikan resources yang begitu hebat. Tinggal kita belajar untuk mengelolanya dengan baik. Telkom juga begitu, 70% dikuasai asing. 65% itu ternyata dikuasai oleh Sintel. Jadi Telkomsel itu ternyata milik Sintel. Ya, jadi bukan milik Indonesia Telkomsel itu, 50% sahamnya oleh Sintel Singapura. Kemudian tambang emas dan tembaga, itu sebagian besar juga berkantor di Singapura, padahal dia menambang di Indonesia. Sehingga hasilnya itu masuk ke bank-bank Singapura. Perkebunan ini juga dikuasai asing 40% dan sebagian besar dikuasai oleh Malaysia dan Singapura. Ini menjadi persoalan kita, ya. Sehingga
ada pengusaha Jepang ya, yang bertanya kepada kita semua, perusahaan apakah yang terbesar di dunia ini? Dia mengatakan bahwa bukan Google, bukan Microsoft, bukan General Electric, bukan Amazon. Tetapi perusahaan yang terbesar itu adalah apa yang disebut The Republic of Singapore. Ini perusahaan besar yang luar biasa. Kenapa negara sekecil Kulon Progo di Yogyakarta, ada daerah namanya Kulon Progo, negara wilayah kecil ya dan miskin, tidak punya apa-apa. Kulon Progo masih bagus, dia punya hutan jati, dia masih punya resource yang lain. Tetapi kalau Singapura tidak punya apa-apa. Air saja dia beli dari Johor, Malaysia. Dia pasang pipa besar, lalu kemudian masukkan airnya Singapura. Kenapa begitu hebat dia itu? Satu kata kuncinya adalah SDM. Mereka memiliki SDM luar biasa. Kenapa SDM-nya hebat? Karena pendidikannya bagus. Negara-negara di dunia ini yang hebat, pasti memiliki perguruan tinggi hebat. Pasti pendidikannya bagus. Amerika, pendidikannya bagus, banyak perguruan tinggi bagus bertebaran di sana. Jepang, hebat, banyak perguruan tinggi di Jepang itu hebat. Cina, hebat, banyak perguruan tinggi besar dan hebat ada di Cina, ada di Prancis, ada di Inggris. Jadi, pendidikan itulah kata kuncinya untuk membangun SDM hebat. Tentu dengan kriteria yang jelas. Ya. Jadi SDM inilah yang akan menentukan ya di era global dan di era persaingan bebas serta di saat Indonesia emas. Ini kuncinya adalah SDM. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat Indonesia, SDM Indonesia, saya mungkin data saya agak ketinggalan tahun 2015, saya coba kutip ya, jadi Menteri Kesehatan waktu itu masih Nila F. Muluk, itu menyatakan bahwa proporsi jumlah penduduk Indonesia yang sakit itu 65%. Jadi proporsinya 65% dalam keadaan yang tidak sehat. Ini menjadi persoalan juga buat kita. Standar normal itu hanya 10-15%. Sehingga puskesmas kita laris, rumah sakit kita laris. Seperti kacang goreng, karena banyak yang sakit. Ya kalau misalnya negaranya Singapura, 65%-nya mungkin sedikit. Tapi kalau Indonesia, yang 65% itu berapa ratus juta. Jadi persoalan kita. Kemudian yang berikutnya, data tahun 2017 menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sebesar 9 triliun. Jadi defisit kita. Karena banyaknya orang yang ke rumah sakit. Ya, sehingga itu ditanggung negara oleh BPJS sehingga rugi 9 triliun rupiah. Ini kondisi kita. Lalu kemudian porsi penggunaan anggaran terbesar dikeluarkan untuk membiayai penyakit non menular. Banyak sekali warga kita yang jantung, ginjal, diabetes, stroke dan lain sebagainya. Ya. Persentase kematian Indonesia juga menurut WHO juga tinggi. Ya. Dan dari proporsi itu, ya, sebagian besar ternyata adalah penyakit-penyakit yang non menular. Jadi kalau kita lihat di daftar ini, di grafik ini adalah kardiovaskular ini paling tinggi. Termasuk sekarang, kenapa kemudian kita menjadi tinggi COVID-nya, itu karena yang diserang adalah kardiovaskular. Ini. Ya, paling tinggi, 35%. Ya, penyakit menular itu hanya 22%. Ya, kanker dan seterusnya. Berarti apa? Berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ya, nanti kemudian kita akan tanyakan, lalu bagaimana peran PJOK-nya? Ya, kenapa kemudian kok banyak yang sakit? Bagaimana dengan PJOK-nya? Nah, ini menjadi persoalan kita. Ya, mari kita lanjutkan. Begitu dengan persoalan mental juga. WHO merilis terdapat sekitar 35 juta orang menderita depresi. 60 juta orang terkena bipolar disorder. Jadi perubahan emosi yang drastis, dari senang, tiba-tiba kemudian tidak senang, dan sebagainya. Lalu kemudian 21 juta orang terjangkit skizofrenia. Ya, seperti halusinasi, delusi, dan kemudian menganggap
berharap gampang-gampang, jadi begitu ada hadiah, oh nanti ketika Anda melakukan ini dapat hadiah sekian M, wah sudah melakukan tanpa mampu berpikir logik lagi, ya, sehingga banyak orang yang tertipu, ya, tipu SMS segala macam, ya, termasuk yang demensia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 14 juta atau 6% orang Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas mengalami depresi dan gangguan kejiwaan. Di mana gangguan jiwa terberat adalah skizofrenia ini, mencapai 400.000 orang. Ini juga menjadi penting. Inilah kondisi bangsa kita. Masalah kehidupan yang semakin kompleks akibat fatalitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, termasuk berbagai faktor biologis, psikologis, ini juga menyebabkan adanya gangguan kejiwaan. Ini kondisi SDM kita. Oleh karena ini perlu segera kita sadari. Saya beberapa waktu yang lalu juga mendengar, jadi ada di Kupang, ada seorang ayah membunuh istrinya dan juga anaknya, mengerikan sekali. Ya, mungkin juga tidak hanya di Kupang, mungkin di tempat lain juga ada, karena tekanan-tekanan seperti ini. Ya, padahal Tuhan sudah begitu kasih pada kita, memberikan semuanya, diberikan begitu hebat, tapi tinggal kita mencoba untuk menggunakannya dengan baik saja. Jadi oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh membangun SDM kita supaya menjadi SDM yang hebat. Yang lebih parah lagi juga, hasil penelitian saya 2007 terakhir ya tentang kebugaran jasmani VO2 max melalui SDI Spot Development Index, ya. VO2 max anak kita itu juga ternyata juga rendah. Jadi karena dia kebugarannya rendah, maka mudah sekali terserang penyakit. Kalau kita tarik korelasi antara jumlah warga yang sakit dengan VO2 max yang rendah, ini correlated gitu loh. Oleh karena itu pertanyaan saya adalah, kemana guru PJOK-nya gitu? Karena di undang-undang yang diberi tugas untuk membangun fisik anak-anak Indonesia itulah hanya PJOK, bukan PPKN, bukan matematika. Ini jelas-jelas PJOK. Sehingga kalau rendah kebugarannya, lalu apa yang diberikan ketika mata pelajaran PJOK? Jangan-jangan gurunya malah tidak pernah mengukur kebugaran siswa. Nah, inilah pertanyaan besar kita tentang nanti bagaimana sebenarnya peran penting guru PJOK di dalam menghadapi globalisasi dan Indonesia emas. Jadi ini kondisi real kita, ya. Sumber daya manusia Indonesia saat Indonesia emas, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat SDM secara kuantitas, pada tahun 2030, jadi kita masuk 2030, ya, SDM kita yang muda, yang produktif, yang usianya antara 15 sampai 64 tahun, itu prediksinya 68% di 2030. Nah, jika kita tidak berhasil menyiapkan ini dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi SDM hebat, maka di 2030 mereka akan menjadi trigger kekacauan. Kalau mereka tidak punya pekerjaan, mereka nganggur, tidak punya penghasilan, mau menikah tidak punya uang, mau punya anak tidak bisa, ini akan jadi masalah di 2030. Anak-anak kita yang sekarang berusia 15 tahun ke atas. Ya. Jadi oleh karena itu, jika ini berhasil kita desain mulai sekarang, maka 2030 kita ini akan menerima bonus demografi sekaligus juga booming ekonomi Indonesia yang luar biasa. Kalau kita berhasil mempersiapkan mulai sekarang, 2020, masuk 10 tahun ini kita persiapkan mereka supaya jadi hebat. Nah, ini nanti masuk di 2045 saat Indonesia emas. Wow, jos ini. Kalau kita berhasil. Saya dan saudara-saudara, para bapak, ibu guru, bertanggung jawab untuk ini. Karena sebuah bangsa itu sangat bergantung kepada guru untuk mengubah peradabannya. Tidak ada lagi yang lain. Hanya gurulah yang bertugas dan berfungsi, serta berkemampuan untuk mengubah SDM dan peradaban sebuah bangsa. Sementara saat Indonesia emas di tahun 2045, persentase angka usia produktif turun. 66%. Ini. Sehingga di sini sudah mulai banyak lagi generasi tua. Ya, tua meningkat. Nah, kalau ini nanti juga tidak hebat, maka dapat kita bayangkan betapa kacaunya nanti Indonesia.
kalau pengangguran banyak, lapangan pekerjaan tidak ada, lapangan pekerjaan dalam negeri dikuasai asing, terutama level-level menengah ke atas, dan lain sebagainya. Maka ini akan menjadi bahan dasar untuk Indonesia menjadi chaos. Oleh karena itu, mari kita para pendidik mulai nyadari ini. Sehingga mari kita bersungguh-sungguh membuat mereka jadi hebat. Tidak ada cara lainnya, tidak ada kata lain selain pendidikan. Saya mengutip kata kuncinya itu adalah, saya kutip dari Alkitab, itu di Roma 12, 2b. Dan ini juga kemarin ketika Dies Natalis, ini juga semua. Kata kuncinya itu adalah Roma 12, 2b. Yang berbunyi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi satu-satunya jalan untuk membuat Indonesia menjadi hebat menghadapi 2030 dan 2045 adalah berubahlah. Dan bukan kemudian seperti berubah, itu seperti apa? Si Satria Baja Hitam, bukan. Tapi berubah melalui pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu dapat dilakukan hanya melalui pendidikan yang berkualitas. Tidak bisa tidak. Pembaharuan budi hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Oleh karena itu kita membutuhkan pendidikan berkualitas. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Penting sekali ini. Ini perlu kita ingat. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Nah, disinilah peran penting pendidikan berkualitas. Dan Universitas Kristen Artawacana Kupang merancang ini melalui tokoh-tokoh mereka yang hebat keilmuannya, yang hebat juga agamanya, ini merancang pendidikan berkualitas. Jadi kalau sekarang ada saudara-saudara yang diterima dan masuk menjadi mahasiswa baru di PJKR Universitas Kristen Artawacana Kupang, Fakultas Ilmu Pendidikan, maka ini harus kita syukuri. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, terima Tuhan sudah beri kesempatan kepada kalian untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang bagus. Ya, basisnya itu jelas berbasis agama. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang bagus. Maka Anda harus betul-betul syukuri. Tidak semua anak Indonesia bisa masuk perguruan tinggi. Hanya sekitar 12% dari peer groupmu yang bisa masuk perguruan tinggi. Ini penting. Ya. Siapa kemudian yang harus berubah? Tadi Alkitab menuntut bahwa berubahlah oleh karena perubahan budimu. Ya. Lalu siapa yang harus berubah? Yang harus berubah harus kita coba lihat dari generation theory yang dikemukakan oleh Gramig, Coddington, dan Sjogren Maser pada tahun 2004. Mari kita coba petakan tentang SDM Indonesia dari generasi-generasi. Kita memiliki 2045 target kita. Kita coba tarik, ya, kita mulai dari generasi baby boomer. Ini saya termasuk baby boomer. Ya, ini adalah generasi tua. Ya. Ini adalah yang lahir antara tahun 1946 sampai tahun 64. Ya. Yang sekarang usianya sudah antara 54 tahun sampai 74 tahun. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya ada generasi X yang lahir antara tahun 65 sampai 1980. Yang sekarang berusia 40 sampai 55. Ya. Kemudian ada generasi Y, milenial atau E generation. Ya, itu sekarang usia 25 sampai 39. Nah, kemudian ada generasi Z yang sekarang 10 sampai 20. Anda ada di sini. Mahasiswa baru UKAW yang prodi S1 PJKR adalah usianya di sini. Nah, kalau kita lihat sampai tahun 2045, inilah yang sebenarnya berperan penting, yaitu saudara-saudaralah kita garis di sini. Karena di 2045 Anda berusia antara 35 sampai 49 tahun. Inilah generasi-generasi hebat yang akan mewarnai Indonesia. Kalau saya itu mungkin usianya sudah
sudah 80 tujuan. 85 sampai 80 tujuan di sini. Atau mungkin sudah tidak ada. Sehingga ini adalah generasi yang berusaha untuk menyiapkan generasi Indonesia 45. Ini juga sudah menyimpulkan generasi tua, yang tadi 14% itu. Ini juga sudah generasi yang tidak mampu lagi untuk eksis. Ini mungkin ada yang masih 50 masih bisa, ya. Tetapi yang sungguh-sungguh nanti menentukan Indonesia emas adalah saudara-saudara yang sekarang ada di kampus UKAW, khususnya mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. Ini harus Anda sadari betul. Posisi Anda begitu penting bagi Indonesia. Oleh karena itu mulai sekarang hargailah dirimu sebagai individu yang penting. Buatlah dirimu layak untuk dianggap penting. Dengan berbagai cara, ya belajar dengan bagus dan seterusnya. Mari coba kita lanjutkan. Lalu apa kaitan antara kehadiran pendidikan berkualitas dengan SDM berkualitas? Ini jelas sekali kaitannya, saudara-saudara. Pendidikan berkualitas itu, ya, di undang-undang itu dikatakan holistik dan berbasis budaya Indonesia. Bagaimana budaya Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Seperti tadi. Di Kupang, ketika, mohon maaf, saya mengingatkan lagi Bu Rambu, saya coba ambil contoh. Ketika orang tua meninggal, ya mereka menggunakan budaya itu. Ketika di Bali misalnya ada yang meninggal, ya menggunakan itu, di Toraja, itu adalah budaya nasional, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bukan tunggal, tapi bhinneka, berbeda-beda. Ya. Nah ini dibangun untuk apa? Menghadirkan kecerdasan spiritual, lalu kemudian kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan kinestetik. Ya, ini adalah untuk menghadirkan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu pendidikan bertujuan untuk menghadirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ini berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau kita lihat, nanti coba kita turunkan lagi, inference ke bawah, di mana sebenarnya peran dan fungsi PJOK itu? Pertanyaannya, Anda kemudian ingin jadi apa sih sebenarnya? Sudah sungguh-sungguhkah Anda memang masuk ke S1 PJKR itu ingin menjadi guru PJOK? Anda sebenarnya ingin jadi apa? Ini penting. Ya, diskusi hari ini panas sekali saya dengan beberapa Facebooker ya yang masih menginginkan, ada beberapa yang masih menginginkan agar SGO dan SGO dan SPG dihidupkan kembali. Karena itulah katanya yang hebat untuk menjadi guru. Ya. Nah, persoalannya, ini pertanyaan saya. Anda ingin jadi apa? Saya juga tidak tahu indikatornya. Kenapa mengatakan mereka lebih hebat daripada S1 yang kita hasilkan? Saya juga tidak tahu apa indikator yang mereka gunakan. Tapi yang paling penting karena saya, siapkah Anda menjadi guru ini? Ketika Anda siap, maka bersungguh-sungguhlah. Berubahlah dengan akal budimu. Ya, bersungguh-sungguhlah. Jika tidak, ini akan menjadi guru yang tidak baik gitu loh. Sehingga dibandingkan dengan SGO dan SPG saja, itu katanya bisa jauh. Oleh karena itu penting untuk bertanya tentang itu. Prodi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi itu menghasilkan guru yaitu guru PJOK. Ya, sesuai dengan undang-undang namanya guru PJOK, guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Ya. Nah, ini yakini dulu. Ada self-assessment. Anda benar tidak punya minat dan bakat ke sana. Ketika itu benar, hargailah itu mulai sekarang. Jangan sia-siakan bakat yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan sia-siakan minat yang Anda sudah miliki untuk ke sana. Hargailah itu. Ya, mulai sekarang hargai itu agar kita bisa menjadi guru yang baik.
Nah, untuk menjadi itu, Anda perlu merencanakan. Tidak bisa kemudian Anda hanya ingin, lalu kemudian Anda rencanakan dan tidak dilaksanakan. Anda mulai rencanakan sekarang. Ya, berbicara dengan kaprodinya, berbicara dengan Pak Dekan, berbicara dengan pembantu dekan, berbicara dengan dosen-dosen, kira-kira bagaimana saya supaya bisa jadi guru yang hebat. Jangan Anda menjadi mahasiswa aliran kebatinan. Hanya datang, duduk, dengar, diam. Bukan, mulai sekarang berubahlah oleh akal budimu. Supaya perubahan terjadi, maka berkomunikasilah dengan orang-orang. Berkomunikasi dengan dosen, berkomunikasi dengan dekan, supaya Anda tahu lebih banyak. Sebab dengan berkomunikasi seperti itu, kita akan belajar dengan lebih banyak. Itu rencanakan mulai sekarang. Kemudian mulai riset, kaji, dan pilih karier utama Anda. Setelah saya tamat dari S1 PJKR UKM, saya apa yang harus saya lakukan? Ya, mulai riset, mulai rancang. Ya, dibantu tentu saja dengan dosen-dosen, dengan dekan dan semuanya jajaran UKAW. Kemudian identifikasi. Kalau misalnya Anda punya keinginan lebih, di samping guru PJOK, saya akan jualan bakso. Di samping jualan bakso, saya akan berkebun. Di samping berkebun, saya akan tanam misalnya kelor, lalu kemudian saya ekspor ke Perancis. Nah, kita tentukan, tidak mungkin semua pekerjaan ini bisa kita lakukan. Oleh karena itu, pilih jalur utama. Ya. Jadi misalnya, saya ingin sejahtera. Ya. Saya ingin melakukan A, B, C, D, E. Tapi bagaimana kalau hanya memilih menjadi guru PJOK saja? Caranya, carilah istri atau suami guru juga. Ya guru PJOK, ya guru apa saja. Kalau guru itu gajinya misalnya 5 sampai 7 juta, kalau 2 kan jadi 10 sampai 14 juta. Saya kira cukup itu. Untuk hidup 1 bulan cukup itu 14 juta itu. Lebih apa cukup ya? Berlebih sudah itu. Jadi oleh karena itu, tiru Pak Kaprodi. Pak Kaprodinya dosen, istrinya dosen. Kira-kira tiap bulan berapa ya? Cukup untuk hidup ini. Jadi ini yang perlu kita rancang. Saudara-saudara rancang mulai sekarang. Jangan kemudian menjadi mahasiswa hanya kuliah, pulang, datang. Enggak. Itu sudah kuno. Sekarang harus berubah. Di era global, di era persiapan Indonesia emas, Anda harus melakukan effort yang berbeda, effort yang lebih besar agar menjadi hebat. Ya, saya kasih contoh itu tiru Pak Kaprodi. Pak Kaprodi itu dia dosen, istrinya dosen. Kalau Anda misalnya Anda guru, istrinya guru, anak 2 cukup. Hidup Anda akan sejahtera sudah. Ya, tinggal Anda fokus bagaimana membuat anak-anak Indonesia supaya bisa menjadi dokter yang bagus, jadi ekonom. Anda yang mencetaknya melalui pendidikan yang Anda buat. Saya akan terangkan nanti. Kemudian yang berikutnya adalah networking. Mulai sekarang bangun networking. Yaitu yang seperti katakan tadi. Jadi supaya apa? Supaya Anda kenal juga calon-calon guru yang lain di fakultas lain. Ya, misalnya di PJKR, SLPJKR tidak ada, nemukan, dicari di bahasa Inggris, dicari kemudian di biologi, di matematika, bisa juga mungkin ada yang di perikanan misalnya, ya sehingga bisa kita temukan. Buat jejaring, networking, jangan hanya di kampus dan di rumah saja setiap hari, bangun jejaring itu. Lalu kemudian yang berikutnya, target and decide on your career. Tentukan. Anda sekarang sudah masuk ke UKAW dan saya yakin itu penting. Itu sudah betul. Anda masuk UKAW itu sudah betul. Ya Tuhan sudah tunjukkan jalannya dan Anda masuk ke sana. Dan sekarang tinggal Anda bagaimana melanjutkannya. Kemudian kalau kita lihat menurut undang-undang guru itu siapa sih? Anda harus pahami guru, tapi ini Anda bisa cek sebenarnya di internet, di undang-undangnya. Jadi siapa guru itu sebenarnya? Nah, perdebatan saya kemarin dan hari ini, sampai pagi tadi, sampai siang tadi, di Facebook adalah ketidakpahaman, ketidaksamaan persepsi tentang guru. Ya, guru dia masih mengatakan bahwa ada guru SGU. Enggak ada lagi. Sekarang undang-undang mulai tahun 2005, guru itu adalah harus S1.
dan dia harus mengajar pada bidang yang sesuai dengan S1-nya dan memiliki sertifikat pendidik ya serta ditugaskan untuk mengajar di suatu satuan pendidikan. Itulah guru. Ya. Dosen adalah dan seterusnya. Jadi ini yang penting saudara-saudara pahami. Ya. Guru adalah pekerjaan mulia dan seterusnya. Anda memiliki bakat, sudah saya katakan tadi, dan memiliki komitmen, tinggal Anda sekarang membangun komitmen, ya. Dan kuncinya adalah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Jadi seorang guru harus memiliki akhlak mulia, takwa, punya iman yang kuat, apapun imannya. Ya. Jadi itu penting. Karena dia menjadi role model bagi murid-muridnya. Kemudian yang berikutnya, memiliki kualitas akademik. Berarti Anda tidak hanya cukup memiliki ijazah, tapi Anda memiliki kualitas akademik ya, yang mumpuni. Lalu kemudian memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidangnya. Memiliki tanggung jawab, moral penghasilan. Nah, penghasilan sudah dijamin sekarang, saya sudah katakan tadi. Ada jaminan tentang hasil itu. Ya, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi guru-guru yang penghasilannya kecil. Kecuali ya, guru yang tidak sesuai dengan undang-undang. Misalnya guru honorer. Itu kan tidak sesuai dengan undang-undang. Karena undang-undangnya berbunyi adalah guru berijazah S1, mengajar sesuai dengan bidang studinya, bersertifikat pendidik ya, dan mengajar di satuan pendidikan tertentu. Jadi kalau dia tidak punya sertifikat pendidik, tidak S1, yaitu bukan guru menurut undang-undang. Sehingga apa? Sehingga bayarannya pun itu pasti berbeda. Ya. Tapi kalau guru yang sesuai dengan undang-undang, pasti bayarannya cukup menggiurkan. Sehingga sekarang fakultas pendidikan termasuk perguruan tinggi berlatar belakang pendidikan penuh dengan mahasiswa. Di Surabaya yang paling banyak peminatnya sekarang UNESA. Dulu UNER, ITS, sekarang enggak. Sekarang UNESA paling banyak peminatnya. Karena nasib guru memang sudah bagus. Kemudian yang berikutnya, memiliki jaminan perlindungan dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dan seterusnya. Silakan Anda baca di undang-undangnya. Jadi saya hanya memberikan ini, jadi pasal 8, 9, 10, itu 11, itu semuanya tentang guru. Ya. Jadi bagaimana sertifikat pendidik diperlukan dan seterusnya. Silakan Anda baca, saya kira sekarang generasi sekarang semuanya udah bawa handphone, bisa dicari, jadi Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, dicek sudah ketemu. Ya. Kemudian yang berikutnya, hak dan kewajiban juga sudah ada, jadi Anda sudah dijamin hak dan kewajibannya. Jadi seorang guru sesuai dengan undang-undang ya. Tapi kalau misalnya guru honorer, guru apa namanya di luar itu, ya pasti masih sengsara hidupnya karena tidak bisa dibayar tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi oleh karena itu ya masih kasihan juga mereka karena pemerintah membayar juga susah karena undang-undangnya tidak ada. Nah, kemudian pasal 15 penghasilan juga sudah dijamin. Jadi dengan dana anggaran pendidikan 20% dari APBN itu kehidupan guru sudah bagus. Tapi asalkan catatan saya lagi, guru yang sesuai dengan undang-undang. Kemudian apa? Sudah begitu undang-undangnya hebat, memberi jaminan, lalu kemampuan apa yang dituntut? Kemampuan apa yang akan dibekalkan oleh S1 PJKR UKAW Kupang kepada saudara-saudara mahasiswa? Ya, kemampuan apa yang ditanamkan? Kemampuan ditanamkan adalah ada 4 sesuai dengan kompetensi pendidik. Ada personality kompeten, Anda akan dibangun personality-nya sebagai guru-guru yang dengan personality bagus. Ya, kalau belum, itu harus diusahakan. Ya, saya dulu bahkan pernah ingin memasukkan John Robert Power ke jurusan saya supaya dia mengajarkan tentang kepribadian. Bagaimana sih pribadi yang baik secara internasional? Sehingga kalau mereka memiliki kepribadian yang baik secara internasional, maka kualitas guru kita di personal kompetensinya bagus. Jangan sampai kemudian personality guru itu buruk. Ya. Jadi kemarin saya baca juga
Jadi bahwa ada guru apa-apa kumpul kebo misalnya, waduh, ini sudah personalitinya buruk. Ada kemudian guru melecehkan, walaupun ini jumlahnya sedikit, tapi sudah merusak susu sebelanga. Itu sudah bisa merusak semuanya. Oleh karena itu personality akan dibangun di UKAW. Kemudian berikutnya adalah professional competence. Kemudian ada social competence dan ada pedagogis competence. Inilah yang akan dibangun di UKAW. Anda akan dicetak sungguh-sungguh dan juga di perguruan tinggi lain ketika Anda masuk ke keguruan. Kompetensi kepribadian itu menghendaki Anda memiliki kepribadian mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, berwibawa, mulia, berhak mulia. Ini loh. Jadi, tidak ringan jadi guru itu. Karena apa? Anda menjadi contoh, menjadi role model. Anda menjadi contoh, menjadi role model. Ya. Kemudian konsisten, mematuhi dan menegakkan etika, moral, norma hukum, norma sosial, dan memberi rasa bangga. Ini penting. Ya, bangga. Bangga karena apa? Karena baik. Bangga karena apa? Taat pada aturan. Bangga karena apa? Karena bermoral. Bangga karena apa? Karena taat pada hukum. Jangan bangga karena lain. Tapi bangga karena kita melakukan kebaikan dan kebajikan. Ini penting. Kemudian yang berikutnya, mandiri dan beretos kerja mumpuni. Mandiri. Ya, tidak mudah diajak, yuk kita sekarang minum, waktunya minum sekarang, minum. Ya, ini sering saya lihat mahasiswa saya di Facebook, bangga kemudian dia minum, itu saya langsung kritik, itu jangan gitulah, Anda tuh guru. Ya, hentikan. Ya, beretos kerja mumpuni. Kemudian berpengaruh positif. Ya, dan disegani. Ya, kemudian 5, memegang teguh nilai-nilai religius dan dapat diteladani. Jadi role model, dapat diteladani. Kemudian yang ke-6, jujur dan tidak tercela. Ya, itu penting. Jujur dan tidak tercela. Kemudian kompetensi profesional, menguasai bidang ilmu. Anda akan diberikan di sana ilmu 144 SKS. Ya. Selama 3,5 tahun sampai 4 tahun Anda akan digembleng di situ. Supaya Anda menjadi individu yang menguasai bidang ilmunya. Itu oleh dosen-dosen yang kompeten. Itu nanti dosen-dosen itu hebat-hebat. Ada doktor, ada magister, ada mungkin profesor belum ya. Kecuali kalau saya pindah ke UKAW Kupang nanti. Atau mungkin sudah ada profesornya di UKAW. Nah itu, berarti apa? Itu adalah dosen-dosen yang hebat yang akan membekali Anda dengan ini. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman struktur konsep metode keilmuan yang menaungi, ya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian yang ketiga, menguasai metode dan pengembangan ilmu. Sehingga Anda menjadi guru yang seperti ini. Guru yang memiliki kompetensi profesional. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kalau ini mungkin, ini ciri khas guru PJOK. Ini sudah, kalau sosial mungkin sudah karakter kita. Jadi mungkin ini sudah karena kita terbiasa bertanding, kita ada pertandingan persahabatan, kita bersama-sama. Jadi ini sudah keunggulan kita diantaranya ini. Ada kompetensi sosial. Ya, mampu bergaul dengan peserta didik, sehingga tidak jarang guru-guru PJOK menjadi idola siswa. Teman sejawat, ya bekerja sama dengan teman, lalu kemudian masyarakat yang menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, dan seterusnya. Jadi saya kira ini juga menjadi penting, yaitu di kompetensi sosial. Kemudian ada kompetensi pedagogik. Pedagogik ini juga akan ditanamkan melalui perkuliahan yang berkaitan dengan pemahaman tentang siswa. Di situ nanti ada pembelajaran psikologi, pembelajaran fisiologi, anatomi, dan seterusnya. Ya, sosiologi ini akan dibekali di sini. Pemahaman tentang pendidikan akan diberikan ilmu pendidikan, tentang kurikulum, akan diajarkan tentang perencanaan pengajaran, pemahaman pendidikan, dan seterusnya. Ini akan dibekalkan selama 4 tahun Anda kuliah di S1 PJKR UKAW. Ini penting, saudara-saudara, sehingga mulai sekarang, jika Anda memang sudah pas di sini, punya minat di sini, punya bakat di sini, banggalah Anda masuk ke sini dan bersungguh-sungguhlah ya untuk berubah melalui perubahan akal budimu. Ini penting. Kemudian yang berikutnya, nah guru PJOK
ya guru PJOK itu, nanti dicetak itu melalui kurikulum, ya, yang saya sudah jelaskan tadi, yang kemudian diisi dengan berbagai ilmu yang relevan untuk melaksanakan tugas, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ya, dibekali dengan tadi, undang-undang ini. Jika guru PJOK tentang ini adalah modal awal. Lalu kemudian, ini akan dibekali agar apa? Agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, tugasnya yang dengan baik ini ada di PP nomor 19 tahun 2005. Ini sebenarnya yang saya paling setuju ini. Ya, ini yang saya paling setuju. Ya. Jadi di sini PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan itu dimaksudkan untuk ini. Sehingga ketika nanti Anda mengajar di sekolah dasar, maka tugas Anda adalah meningkatkan potensi fisik siswa. Jadi Anda bertugas untuk meningkatkan kebugaran siswa, ya, kelincahan, kelentukan, daya tahan, ya, keseimbangan, dan seterusnya, ya, ketika sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah menanamkan sportivitas. Anda mulai menanamkan perilaku jujur, perilaku setia, perilaku empati, toleransi, perilaku disiplin, taat pada aturan, dan seterusnya. Ada 20 itu. Ini ada 20. Anda yang menanamkan di sini. Ya, sehingga anak Indonesia nanti fisiknya bagus, lalu kemudian akhlaknya juga bagus, disiplin, kerja keras, menghormati teman, menghormati aturan, ya, menghormati lawan, dan seterusnya. Ini yang harus dicapai, ya, dan kesehatan, ya, dan kesehatan. Ya, jadi apalagi sekarang kita sedang pandemi, mestinya guru PJOK itu berperan besar, karena di sini ada kesehatan. Yang mengajarkannya dialah bagaimana cuci tangannya, bagaimana kemudian dia menjaga jarak, bagaimana supaya tidak tertular, dan lain sebagainya. Ini mestinya diajarkan oleh guru PJOK, karena bunyinya seperti ini. Karena ini bunyinya. Ya, tapi sayang apa, kesehatan itu tidak diajarkan juga di S1 PJOK itu juga tidak ada. Oleh karena itu saya tolong nanti Pak Kaprodi, jadi kalau misalnya nanti ada perubahan kurikulum, ini tolong dibekalkan supaya guru-guru kita juga bisa mengajarkan tentang kesehatan di SD misalnya. Nanti juga di SMP, di SMA juga ada kesehatannya juga. Ya, di SMP, SMA. Ini ada kesehatannya. Tapi kalau di SMA itu sudah jelas. Jadi kalau di SMA ini tetap meningkatkan potensi fisik. Berarti apa? Fisiknya anak-anak kita tuh mulai SD, SMP, SMA itu meningkat. Kebugarannya SD, SMP meningkat. Kemudian kelincahannya SMP meningkat. Kemudian keseimbangan meningkat, fisiknya meningkat semua. Ya, karena tugasnya meningkatkan. Ya. Lalu kemudian di SMA sudah membudayakan sportivitas, jadi menjadi budaya, perilaku jujur, perilaku disiplin, perilaku kerja keras, menghormati lawan, menghormati teman, taat pada aturan, itu sudah menjadi budaya. Nah, kalau sekarang anak-anak kita tidak disiplin, tidak jujur, ini berarti guru PJOK-nya kemana gitu? Mungkin tidak mengajarkan itu. Gitu. Jadi undang-undang memerintahkan supaya guru PJOK mengajarkan itu. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan. Nah, kesehatan di SMA kalau kita lihat, tapi sekarang permennya sudah diganti ke Permen 13 tahun 2000 berapa itu dengan K13, tapi kalau KTSP masih menggunakan ini. Kalau di KTSP ya, kesehatannya jelas. Terbebas dari perilaku seksual bebas, terbebas dari narkotika, HIV/AIDS, demam berdarah, penyakit menular. Berarti itu harus diajarkan. Apa itu HIV/AIDS, supaya apa? Anak Indonesia tidak terjangkit itu. Siapa yang mengajarkannya? Bukan guru matematika, bukan guru PPKN, tapi guru PJOK sesuai dengan undang-undang. Jadi guru PJOK harus mengajarkan itu. Nah, supaya guru PJOK yang bisa mengajarkan, maka di S1 PJKR itu harus ada mata kuliah itu. Sebab kalau tidak ada mata kuliah itu, tidak bisa dia mengajarkan di sekolah, gitu loh. Oleh karena itu, saya usul kepada Pak Kaprodi, jadi kalau nanti ada revitalisasi kurikulum, maka ini perlu difikirkan. Ya, teman-teman kita yang dari kesehatan, dari apa dikumpulkan, coba cermati undang-undang, lalu bagaimana bentuknya, supaya guru itu punya pedoman. Lalu diajarkan di S1-nya, supaya ketika dia mengajar ke sekolah, dia sudah mampu mengajarkannya. Jadi ini penting. Ya. Nah,
Karena itulah kemudian pertanyaannya, mengapa PJOK penting di era global dan saat Indonesia emas? Jawabannya itu tadi, sudah tadi. Ya, sehingga kalau berhasil kita mencetak guru yang bisa menanamkan, membudayakan, meningkatkan yang tadi ya, dan kesehatan, maka kita akan punya SDM yang luar biasa. Ini SDM kita yang dihasilkan oleh PJOK. Jadi SDM yang bebas alkohol, narkotika, HIV/AIDS, penyakit menular, seks bebas, ya, dan lain sebagainya. Mohon maaf, waduh, salah tekan. Ya, jadi bayangkan ada nggak yang lebih penting dari itu? Ya, dia nggak perlu bisa hebat sekali misalnya senam, nggak perlu hebat silat, tetapi dia bebas alkohol, narkotika dan sebagainya. Sehingga ketika dia nanti menjadi dokter, ketika dia menjadi insinyur, ketika dia menjadi, itu dia adalah bebas narkotika, HIV, dan seterusnya. Menjadi atlet pun nanti, andaikan misalnya ada yang jadi atlet, ya gara-gara PJOK, ya mereka memiliki sikap yang seperti ini. Ya, lalu kemudian fisiknya juga bagus. Ya, ini di sini ada fisiknya bagus. Ya, punya kebugaran, daya ledak dan sebagainya. Dan juga memiliki apa? Juga memiliki karakter yang hebat. Karakternya juga hebat. Ya, punya pengendalian diri, sikap tenang, taat aturan, berani, kompetitif, kerjasama, disiplin, empati, dan sebagainya. Ya, bayangkan kalau anak-anak kita ini semua begini, punya ini dari PJOK. Sehingga kalau nanti mereka menjadi dokter, menjadi guru, jadi insinyur, jadi ekonom, petani, jaksa, polisi, dan seterusnya, mereka punya ini semua. Fisiknya bagus, ya, kemudian karakternya bagus, dan sehat. Mau jadi atlet pun, ya atlet yang memang fisiknya bagus, sikapnya bagus, dan juga sehat. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi inilah peran penting guru PJOK di masa persaingan bebas dan global. Mungkin Anda mereka tidak perlu hafal berapa tinggi bola voli. Mungkin mereka tidak perlu tahu berapa jumlah pemain sepak bola. Tetapi mereka punya fisik bagus, mereka punya sikap bagus, mereka sehat, sehingga ketika mereka jadi dokter, ketika menjadi guru, insinyur, jadi guru PJOK itu bukan nyetak atlet. Tapi guru PJOK juga mencetak dokter, mencetak guru, insinyur, ekonom, petani, dan sebagainya. Ya itu dasarnya itu dari PJOK. Sehingga kalau nanti dari lawyers, jadi lawyers itu apa ya? Pengacara. Ya pengacara yang memang bagus. Akhlaknya bagus, fisiknya bagus, ini bagus. Sehingga membela yang benar, bukan membela yang bayar. Nah sekarang kan terkenal membela yang bayar. Ini berarti sudah tidak bagus. Berarti apa? PJOK gagal menghadirkan individu seperti itu. Ini loh penting. Sehingga kalau nanti kita sampai di saat Indonesia emas, generasi seperti inilah yang kita harapkan. Ya. Jadi mahasiswa yang sekarang ada ini, inilah yang kita harapkan mereka memiliki ini. Semuanya jujur, disiplin, kerja keras, berani, tidak kenal lelah, bodinya bagus, indeks massa tubuhnya bagus, punya kebugaran yang bagus, ya kan, sehingga bersemangat dan seterusnya. Ini siapa yang nanam? PJOK, bukan guru matematika. Guru matematika ngajari matematika, guru biologi ngajari biologi, guru PJOK nyiapkan ini. Ini sudah undang-undang. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Mohon maaf, Prof. Ya, sedikit lagi. 8 menit, Prof. Oke, 8 menit. Saya akan agak cepat. Iya, Prof. Berikutnya, apakah kemudian S1 PJKR hanya bisa bekerja di guru? Bagaimana jika ingin dia bekerja di kapal pesiar? Nah, ini dengan kampus Merdeka, ini bisa. Ya, misalnya Agniat Mani, mahasiswa S1 PJKR, Universitas Kristen Artawacana Kupang, ingin bekerja di kapal pesiar. Sebagai apa? Dia ingin bekerja sebagai instruktur fitness. Gajinya instruktur fitness itu adalah 571 juta setiap tahun. Jadi 1 bulan dia dibayar $1.900 sampai $2.000. Nah, jadi kalau dia ingin bekerja di kapal pesiar, maka di kampus Merdeka memungkinkan 40 SKS yang floating itu digunakan untuk memenuhi syarat masuk kapal pesiar. Misalnya,
dia ingin jadi instruktur fitness di kapal pesiar. Ya. Lalu kemudian syarat-syarat bekerjanya ini. Syarat-syarat ini harus dipenuhi. Ini Kaprodi atau Pak Dekan atau Pak Rektor ini berusaha bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini supaya 40 SKS ini bisa untuk mendapat sertifikat ini, untuk sertifikat ini, sertifikat ini, sertifikat ini, sehingga ini menjadi lengkap. Begitu mereka tamat, mendapat sertifikat instruktur fitness, lalu kemudian ini terpenuhi, maka dia bisa bekerja di kapal pesiar. Jadi 40 SKS ini digunakan. Yang kemarin saya contohkan waktu Dias kan ini perikanan. Perikanan juga seperti itu. Anda ingin jadi lifeguard misalnya. Ini bisa, Anda di situ kan dapat pelajaran renang. Bisa, tapi di sertifikat. Jadi diberikan sertifikat, lalu ini dipenuhi yang lain-lainnya. Anda jadi master, ya tukang massage di kapal pesiar. Gajinya itu $2.800, lebih tinggi daripada lifeguard, lebih tinggi daripada instruktur fitness, master itu. Ini lebih tinggi. Ini bisa Anda lakukan. Di samping kalau misalnya Anda ingin dokter bekerja, kalau dokter tinggi sekali di kapal pesiar. Jadi dia per bulannya terima 86 juta. Sehingga kalau dia pulang setahun itu bisa terima hampir 2M. Jadi ini lapangan pekerjaan Anda. Oleh karena itu tantangan Anda untuk sampai di sini, yang ini semua tantangan lembaga, tantangan Kaprodi S1 PJKR. Gimana memenuhi ini supaya bisa bekerja sama dengan pemadam kebakaran untuk mendapatkan basic safety training untuk fire, ya, fighting fire, lalu kemudian dan lain sebagainya. Ini penting. Nah, yang berikutnya, jadi yang terakhir, ya, yang terakhir. Nah, pembelajarannya sekarang sudah berbeda, ya. Jadi karena kondisi sekarang menghadapi generasi I, maka banyak, ya, banyak yang kita gunakan sistem manajemen pendidikannya itu pasti menggunakan online. Saya tadi udah diskusi dengan Pak Dekan, ini kita butuh internet. Kadang-kadang mahasiswa yang sekarang ini kan kehabisan pulsa, sering saya kuliah juga gitu. Pak, Prof, habis Prof, ininya internetnya ya sudah. Tapi ini ke depan harus difikirkan. Ya. Jadi kita bagaimana menggunakan internet sebagai media belajar. Kalau nanti misalnya kita sudah normal, jadi COVID sudah tidak ada, kita tetap juga membutuhkan internet untuk pendidikan. Karena di sini banyak sekali informasi, guru bukan satu-satunya informasi tunggal. Nah, kemudian yang berikutnya ini, jadi kita kalau perkuliahan sekarang, ini Pak Yusuf, kita sudah menggunakan blended ke depannya. Ada tatap muka, tapi ada juga yang online gitu. Online itu untuk mendiskusikan bahan-bahan yang bersifat internasional, ada di jurnal internasional dan sebagainya. Ini yang disebut dengan blended learning, ya. Sehingga nanti kita bisa menggunakan blended ini adalah tatap muka, tapi kita menggunakan teknologi, maka kita bisa menggunakan blended. Nah sekarang terakhir kuliahnya bisa menggunakan ini, Zoom, web, dan sebagainya, ya. Kemudian nanti tolong dibacalah, ini kelihatannya. Apakah, nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut dapat Anda capai di S1 PJKR? Jawabannya adalah ini, semua tergantung pada Anda. Semua tergantung pada Anda. Jika Anda ingin memiliki lengan dan bahu yang kuat dan kekar, maka jangan orang lain yang disuruh push up. Ngerti maksudnya? Jika Anda ingin sukses, maka do it. Jangan orang lain yang disuruh. Jadi jika Anda ingin punya lengan kuat, maka Anda yang rajin push up supaya lengannya kuat. Jangan orang lain disuruh push up. Sekarang semuanya bergantung kepada Anda. Ingatlah, banyak orang tahu apa yang harus dilakukan untuk sukses. Tetapi hanya sedikit yang melakukan. Banyak yang tahu bahwa untuk sukses begini, tapi sedikit yang melakukan. Nah, Anda harus melakukannya. Ini semua tentang dirimu, bukan tentang orang lain. Anda mulai masuk ke perguruan tinggi sekarang, semua tentang dirimu, bukan orang lain. Saya hanya memberikan resep yang sudah diketahui dan dapat dikuasai oleh orang banyak. Tetapi, hanya orang yang mau melakukanlah yang akan sukses. Bukan orang yang tahu bagaimana sukses, tapi orang yang melakukan apa yang diketahuinya,
itulah yang akan sukses. Bertanggung jawablah. Satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas hidupmu adalah dirimu sendiri. Anda tidak akan mungkin mampu mengubah angin, mengubah matahari, tapi mengubah dirimu itu Anda mampu. Oleh karena itu, do it. Lakukanlah. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof untuk materi yang diberikan pada sore hari ini. Sungguh sangat memotivasi kami sebagai tenaga pendidik di Kupang. Dengan tantangan-tantangan yang ada di Indonesia, mengharuskan kita untuk mau tidak mau harus bersaing. Menuntut kita, apalagi guru PJOK, bisa berperan di dalam dunia olahraga. Tentunya dengan merancang pendidikan yang berkualitas. Dan kata kuncinya tadi, yang Prof sampaikan, berubahlah oleh pendahuluan budimu. Buatlah diri kita layak dengan cara belajar yang baik dan benar. Maaf, dan bukan saya mengatakan, itu Alkitab yang mengatakan. Asia Prof, dia Prof yang menyampaikan Prof. Alkitab mengatakan Prof yang menyampaikan. Ya. Di era persiapan industri emas, kita harus mempersiapkan diri untuk berubah. Rubah mindset dan lebih banyak berbuat dan bertanggung jawab. Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru, seperti yang Prof sampaikan tadi, ada 4. Kita langsung saja ke tanya jawab. Ini tadi sudah ada yang bertanya, Prof. Ya. Itu dari Bapak Irfan Prasetyo. Bapak Irfan Prasetyo, Ya. boleh saya persilakan untuk bertanya langsung ke Prof. Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Atau di chat ada enggak tulisannya? Di chat. Kalau di chat. Ada enggak pertanyaannya di chat? Ya, sebentar Prof, saya lihat. Iya. Di chatting itu ada 9. Atau Pak Irfan belum siap, silakan yang lain. Boleh yang lain bertanya? Mari Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya persilakan. Ini Prof, pertanyaan dari Pak Irfan tadi. Ya. Pendidikan merupakan bagian dasar dalam upaya perkembangan manusia yang lebih baik. Namun saat ini di negara kita masih banyak yang belum merasakan merdeka belajar. Tidak semua anak bangsa dapat belajar di mana dan kapan saja. Ditambah kurang meratanya kompetensi pendidikan yang baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara percepatan perbaikan pengembangan SDM yang ada di pelosok agar 2030 Indonesia emas itu tercapai merata, yang berdampak pada pola pikir masyarakat secara umum lebih maju daripada sebelumnya? Iya. Silakan. Jadi kalau kita melihat merdeka belajar, ini kan memang dari dulu kita sebenarnya udah merdeka belajar. Kita sendiri yang menentukan mau kemana sekolahnya, mau kemana dan sebagainya, apa yang mau dipelajari. Tapi kadang-kadang kan orang tua itu yang lebih dominan dalam menentukan anak mau belajar kemana, sehingga terkesan tidak merdeka. Kemudian pertanyaannya, saya coba lihat pertanyaannya ini bagus dan cukup berat ya. Bagaimana cara percepatan perbaikan pengembangan SDM yang ada di pelosok agar di 2030 dan 2045 Indonesia emas tercapai merata. Jadi memang mungkin ini akan pekerjaan yang berat ya. Jadi pekerjaan yang sulit. Sebenarnya kita sudah mulai membuat ini sejak tahun 2005.
ya, di mana kemudian kita sudah ratifikasi, kita sudah siapkan guru-guru itu S1, lalu kemudian bersertifikat dan sebagainya. Kita udah nyiapkan mulai tahun 2005. Ya. Tetapi kita selalu pemerintah kita tidak serius dan mandek di sini menanganinya. Sekarang contoh misalnya, guru kita ini kan harus bersertifikat. Tapi di pemerintah tidak fokus untuk mensertifikat guru. Padahal sertifikat guru itu adalah syarat. Gitu loh. Jadi mestinya pemerintah itu memberi sertifikasi, membuka kesempatan sertifikasi kepada semua calon guru supaya dia mengalami sertifikasi. Ini kan sudah tahun 2005. Nah, sampai sekarang berapa guru yang sudah disertifikasi? Ini menjadi persoalan. Kemudian yang berikutnya lagi, mestinya mulai sekarang ya Menteri Pendidikan itu tidak lagi merekrut guru-guru yang hanya S1. Tapi harus sudah sesuai dengan undang-undang. Jadi dia S1 dan bersertifikat gitu loh. Nanti kan banyak yang ngomong ke saya, wah ya kan Pak, nanti kan tidak bisa Pak, siapa yang mensertifikat kan belum ada siapnya. Dan disiapkan sekarang. Atau saya pernah mengusulkan ke BKN, saya usulkan begini, Bapak ini melanggar undang-undang. Loh, kenapa melanggar undang-undang? Karena Bapak menerima guru itu S1. Padahal undang-undang mengatakan bahwa guru itu harus S1 dan bersertifikat pendidik. Kalau Bapak sekarang misalnya angkat S1 berarti salah. Nah, oleh karena itu, Bapak mestinya nerima S1, tapi yang sudah diterima, yang layak ini tadi, disertifikasi dulu. Dimasukkan program sertifikasi. Gitu loh. Sehingga nanti yang diterima ini dan yang lulus sertifikasi itu baru dikirim ke daerah-daerah untuk mengajar. Nah, kalau sekarang seperti ini caranya, sampai kapanpun, sampai bahkan saya yakin sampai tahun 2030 pun, ini tidak, jumlah guru tersertifikat juga akan sedikit. Berarti apa? Nah, bagaimana cara pengembangan SDM agar merata? Ini sulit jadinya gitu loh. Jadi oleh karena itu, sekarang harus mulai dilakukan. Rekrutmen guru harus berbeda dengan rekrutmen ASN yang lain. Jangan disamakan. Karena guru ini penting dan profesi yang penting. Jangan samakan sistem rekrutmennya dengan PNS biasa. Ya, jadi jangan disamakan. Apalagi kemudian di situ ada KKN, misalnya, waduh tambah kacau ini. Jadi ini benar-benar harus sudah, ini persoalan serius. Satu-satunya harapan kita untuk Indonesia Emas hanya guru. Nah berarti guru, ayolah kita, 20% anggaran untuk pendidikan itu. Katakanlah misalnya 5% saja digunakan untuk peningkatan kualitas guru. Ini yang diharapkan tadi bagaimana pemerataan sampai ke pelosok, itu bisa terjadi. 5% saja digunakan untuk mensertifikasi guru-guru. Kemudian, tapi sungguh-sungguh, jangan hanya sekedar disertifikat gitu loh. Ini juga akan memberatkan anggaran negara, karena banyak yang disertifikat, berarti banyak yang dibayar sertifikasi profesinya. Tapi ini sungguh-sungguh, ya, sehingga uang yang digunakan untuk membayar guru itu korelatif dengan kualitas pendidikan kita yang hebat, sehingga SDM kita juga hebat. Jadi sebenarnya sekarang, di samping kita sebagai pendidik dan juga perguruan tinggi seperti UKAW, khususnya S1 PJKR Kupang, UKAW Kupang, ini juga adalah pemerintah. Harus ini kita mulai bersungguh-sungguh. Jangan kemudian mencetak guru sekedarnya saja. Begitu juga di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus berbeda pendidikan calon guru dengan pendidikan yang bukan guru. Ini harus khusus gitu loh. Nah, bagaimana kekhususannya? Itu harus dicari indikator-indikatornya tadi. 4 indikator itu harus ditanamkan betul. Harus ada pelatihan tentang kepribadian, harus ada pelatihan tentang sosial, harus ada. Seperti saya misalnya kemarin ingin John Robert Power itu sekolah kepribadian yang terkenal di Surabaya itu bisa masuk ke kampus dan mencetak pribadi-pribadi yang calon-calon guru itu. Ini penting untuk dilakukan. Nah, senyampang itu tidak satu jalur antara perguruan tinggi juga serius guru dan pemerintah
menyediakan fasilitas mereka untuk sertifikasi, maka saya tidak yakin 10 tahun ke depan di 2030 ini juga akan jadi bagus. Sayang sekali tidak semua menganggap ini penting, guru itu penting. Kalau di negara lain, guru itu penting posisinya. Cuman di negara kita ini tidak penting, bahkan ada sekolah-sekolah yang ngangkat guru honorer, ya kan? Guru yang tidak layak jadi guru disuruh ngajar, kenapa? Alasannya tidak ada guru. Ini kan pemerintah tutup mata. Harusnya kan kita tahu banyak kekurangan guru. Ya mestinya segera diangkat. Jangan yang lain-lain diangkat. Ini harus diangkat, dimasukkan. Sehingga yang mengajar di kelas-kelas itu memang jelas adalah sesuai undang-undang bersertifikat dan berijazah keguruan. Itu loh. Jadi itu pandangan saya berkaitan bagaimana caranya agar SDM kita merata, mulai menyadari, dan sekarang warnanya terhadap kualitas pendidikan dan tantangan di era global ini. Saya kira itu. Mungkin ada lagi yang lain? Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada Bapak Ibu peserta yang mau bertanya, saya persilakan. Boleh langsung bertanya. Prof. Silakan. Mau tanya, Prof. Nggih, monggo. Silakan. Saya Jono, Prof. Mahasiswa Profesor Fakultas Indonesia. Iya. Dari Probolinggo, Prof. Silakan, nggih. Ya, saya ingin mendengarkan tentang protes Profesor tadi terkait dengan penyalahan undang-undang penerimaan untuk guru. Yang pertama harus S1, yang kedua harus sertifikasi pendidik atau profesional. Itu tanggapan resmi ada enggak ketika Profesor memprotes hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, ini studi kasus di sini, bahwa teman-teman yang ngajar di SMK itu untuk kelas 3 jam PJOK itu dikosongi, Prof. Itu dikosongi dengan alasan mungkin tidak penting mungkin ya, nggak tahu siapa yang membuat aturan itu. Tapi kenapa kok di ijazah kelas 3 itu ada mata pelajaran PJOK, Bro? Sedangkan di rapor tidak ada. Lucunya di situ, Bro. Sedangkan jam mereka dikosongi. Tanggapan Profesor bagaimana tentang hal ini? Mohon penjelasannya, Bro. Terima kasih. Terima kasih. Saya pangling karena brengosnya udah luar biasa. Ya, brengos, saya brengos gak karu-karuan. Oke, yang pertama dulu. Itu bukan saya. Tapi itu undang-undang. Undang-undang itu bunyinya seperti itu. Jadi tolong dicek nanti di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi yang dimaksud dengan guru oleh undang-undang itu adalah dia yang berijazah S1, ya, bersertifikat pendidik, ya, dan ditugaskan mengajar di satuan pendidikan tertentu. Cek itu tadi. Tadi di slide saya sudah saya tunjukkan. Jadi bukan saya yang mengatakan, undang-undang. Nah, berarti kalau sekarang pemerintah merekrut S1 saja, kan melanggar undang-undang. Kan undang-undang mengatakan guru ini kudu bersertifikat. Loh, saya ini direkrut ke S1, berarti salah dong pemerintah. Loh, alasannya, Pak, belum ada yang sertifikat. Nah, itu yang harus konsentrasi pemerintah. Buka pintu supaya sertifikasinya banyak. Loh, sekarang loh, sertifikat cuma sedikit banget. Mestinya kan dilebarkan, dibuka di mana-mana, sertifikat guru, sertifikasi guru di mana-mana. Sama seperti sertifikasi pariwisata. Sertifikasi tenaga pariwisata itu di mana-mana, di ruko-ruko ada itu. Apa namanya, lembaga sertifikasi LSP pariwisata, banyak itu. Nah, itu mestinya dibuka. Supaya apa? Mereka bisa ikut sertifikasi. Sebab kalau dia tidak sertifikasi, tidak dapat 7 juta. Dapatnya tergantung yang ngasih. Loh ya kan? Bisa 300.000 loh dikasih sebulan. Karena enggak ada dasar hukumnya. Gitu loh. Jadi dasar hukumnya enggak ada. Pemerintah daerah membayar juga bingung. Ini dasar hukum ini. Karena apa? Ada tunjangan sertifikat, ada tunjangan kemaslahatan, segala macam itu tunjangannya. Sehingga bisa menjadi 5-7. Loh, kalau enggak ada itu terus piye? Inilah persoalannya. Jadi itu bukan saya, tapi saya hanya mengingatkan BKN bahwa ini salah loh. Jadi harus segera dibenahi. Gitu loh. Betul, Bro. Dan yang berikutnya, inilah yang saya khawatirkan. Karena PJOK ini nggak penting banget.
Apalagi sebelum Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 itu ada. Guru matematika lo bisa ngajar PJOK. Guru agama lo bisa ngajar PJOK. Guru PPKN lo bisa ngajar PJOK. Semua guru bisa ngajar PJOK. Kenapa? Nggak ada istimewanya. Semuanya ngajar siap, gerak, jangan depan gerak. Asalkan guru matematika bisa sepak bola, bisa ngajar PJOK. Coba kalau dia misalnya mengukur kebugaran. Bisa nggak dia mengukur VO2 max-nya? Bisa nggak dia menjelaskan apa itu VO2 max? Bisa nggak menjelaskan bagaimana kaitan VO2 max dengan kesehatan? Bisa nggak menjelaskan itu? Misalnya tentang bisa? Nggak bisa menjelaskannya. Saya udah sering sekali, setiap kali saya memberi materi tentang evaluasi, pernahkah guru kita melaporkan kepada kepala sekolah tentang kebugaran jasmani siswa? Pernah nggak? Nggak pernah. Jadi mestinya dilaporkan. Di sekolah kita, 20% kebugarannya bagus, kemudian 10% dia ini meningkat. Jadi kepala sekolah tahu loh, apa itu PJOK. Sementara ini kan guru PJOK, yang penting kamu di lapangan. Nanti soalnya adalah berapakah tinggi net bola voli, menendang kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Padahal mungkin dia cita-cita jadi dokter. Loh kan bohong, untuk apa itu? Tapi kalau dia jadi dokter, dia perlu bugar, dia perlu jujur, perlu disiplin, perlu empati, belajar PJOK. Gitu. Perlu sehat, perlu belajar PJOK. Kalau dia ingin jadi sarjana hukum, jadi lawyer, ya lawyer yang sehat, yang disiplin, empati, toleransi, kerja keras, ya lalu kemudian bugar, ya PJOK dasarnya, belajar PJOK gitu loh. Saya yakin banget, semua orang tidak menganggap PJOK penting kalau hanya seperti itu. Tapi kalau laporan kita, laporkan, Pak, indeks kejujuran anak kita itu rata-rata sedang misalnya. Jadi indeksnya 3 misalnya. Jadi kepala sekolah mikir, oh ini berarti banyak yang tidak jujur. Kalau yang tidak jujur ini sekian persen, Bu. Jadi misalnya ada 4% tidak jujur. Coba kalau itu diberikan. Laporan misalnya pada sekolah, indeks kedisiplinan. Bu, siswa kita sekarang 60% ada disiplin, Bu. Tapi 20% tidak disiplin. Ini perlu kita ubah, Bu, supaya terjadi perubahan kedisiplinan. Loh kalau itu PJOK-nya, wah pasti penting, Bro. Tapi berapa tinggi net bola voli? Kan gopo. Untuk apa gitu loh. Jadi teman-teman yang di luar Jawa, untuk apa gitu loh. Untuk apa itu diajarkan? Jadi oleh karena itu, harus ada perubahan paradigma, harus disesuaikan dengan undang-undang tadi. Undang-undang berbunyi meningkatkan potensi fisik, menanamkan budaya sportivitas, dan kebugaran. Jadi guru kita mengajar sama dengan tahun 60. Guru kita mengajar sekarang ini persis seperti waktu saya dulu kuliah tahun 70-an. Ya siap gerak, diajari sepak bola, diajari lari, persis sama. Padahal undang-undangnya sudah berbeda gitu loh, Jan. Ya. Undang-undangnya sudah berubah, jadi tujuannya sudah berbeda. Bahkan lebih parah lagi, banyak guru PJOK yang nganggap gurunya masih guru olahraga. Loh sudah undang-undangnya berubah, bukan guru olahraga lagi. Guru PJOK, tujuannya juga sudah berubah. Jadi masih banyak, masih nganggap gurunya olahraga. Bukan guru olahraga, guru PJOK. Tujuannya sudah berbeda. Oleh karena itu perlu guru-guru sekarang buka undang-undang. Lalu kemudian dicermati dan seterusnya. Jadi gitu Jan ya. Jadi ini, jadi kalau yang pertama tadi itu adalah bunyinya undang-undang, kemudian yang kedua itu perlu kita mengubah cara mengajar kita di sekolah agar guru itu contoh misalnya, Anda tidak berargumentasi kenapa di kelas 3 kok dihilangkan? Oh karena persiapan ujian nasional. Bu, justru PJOK itu penting. Supaya apa? Menjaga kebugarannya. Karena dia perlu belajar panjang, kalau dia tidak bugar, dia bisa sakit. Gitu loh. Tapi kan ternyata guru tidak mengukur kebugarannya. Ngajar main sepak bola, mengukur berapa tinggi bola voli. Kan ini persoalannya, mesti dilaporkan. Bu, indeks kebugaran siswa kita rendah loh, Bu. Ini sebentar lagi kita akan ujian nasional. Nah, kalau begitu tambahkan Bu pelajaran PJOK-nya, Bu, supaya dia nanti bisa meningkat. Saya akan berikan latihan-latihan yang meningkatkan kebugaran. Kalau dia kebugarannya meningkat, belajarnya lo enak, Bu. Mau 2 jam, 3 jam, dia pasti seger. Itu argumentasinya, gitu loh. Iya. Oke? Logis ya? Logis, Re. Iya. Ini Bro, lagi Bro. Tanggapan saya seperti ini. Untuk yang tadi kompetensi fisik itu kan ada hubungannya dengan kepelatihan, Bro. Artinya program latihan, misalkan dari yang pertama fisik, itu kan ada endurance, agility, speed, strength, dan seterusnya itu, Bro.
Loh, Apakah di iya. Penjas itu diajarkan cara melatih seperti itu, Bro, untuk Loh, mencetak iya. kebugaran? Jadi cara melatihnya karena di undang-undangnya berbunyi meningkatkan kebugaran. Oke. Misalnya sekarang di kelas 1, akhir dia kita ukur VO2 max-nya cuma 18,5. Kan ini harus meningkat kan? Betul. Nah, supaya ini meningkat kan harus dilatih. Buatkan Ya. program latihan. Misalnya, Pak, saya ini senang rope skipping, Pak. Oh, kalau gitu kamu buat latihan jasa, buatkan program rope skipping. Kamu rope skipping, latihan seperti ini, dan seterusnya. Sehingga nanti di akhir, VO2 max-nya meningkat dari 21 menjadi 28. Itu namanya gurunya berhasil. Iya kan? Ya, Jadi bukan kata Ya. saya loh, tapi kata undang-undang, yaitu meningkatkan Betul. potensi fisik gitu loh. Bukan untuk senang-senang. PJO kan bukan untuk senang-senang. Kalau untuk senang-senang, Sule kok ngajar. Kan senang. Iya, betul. Ya, Siap, Bro. oke, Ren. Tujuannya jelas. Terima kasih, Prof. Ya, silakan Kadir. Tanya Kadir untuk sekarang setiap dari Mataram. hadir. Iya. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selalu sehat selalu ya untuk Sehat, salam sehat. Ya. Profesor sekarang, alhamdulillah guru besar. Terima kasih. Begini Pak, jadi yang sekarang itu kan ada yang lagi gencar-gencarnya yang disebarkan oleh terutama yang di Kemenak. Itu ada sejenis program induksi guru. Induksi guru untuk madrasah misalkan di bawah naungan Depak atau kalau di dinas kan UKG sekarang ini. Nah, kira-kira kalau untuk mata pelajaran Penjas terutama ya, untuk guru induksi ini kan sebelum menjadi guru setidaknya ada yang meninjau atau yang memberikan nilai begitu. Ya ini yang sekarang yang lagi gencarnya dibicarakan. Nah untuk penerusnya sekarang apakah karena di aturannya itu kan ada tahun 2000 di atas tahun 2019 itu harus mengikuti induksi guru induksi ya. Nah sehingga yang sekarang itu bagaimana kira-kira untuk tindak lanjutnya sedang guru-guru yang belum, sebenarnya tujuannya sertifikat juga ini Pak. Nah, cuman bagaimana kira-kira untuk tindak lanjutnya guru induksi ini, karena kita juga bingung, terutama jurusan mata pelajaran PJOK, mau kita siapa yang kita latih, sedangkan kita sendiri yang di sekolah itu yang jurusan PJOK. Seandainya kalau seperti bahasanya Pak Prof tadi, tidak mungkin orang agama yang belajar agama yang menilai orang PJOK. Begitu. Ya. Itu saja mungkin Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi saya juga dulu sudah melakukan mulai PPKHB dan sebagainya. Tapi begini, kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka tidak dapat gambaran tentang apa sih sebenarnya pembelajaran PJOK. Ya, toh? Contoh misalnya sekarang, bisa nggak diinduksi guru agama ngajar matematika, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kenapa PJOK kok bisa? Ya karena dianggap siapa aja bisa, itu gampang. Mau guru PJOK aja kok. Kan gampang. Jadi guru agama pun bisa ngajar PJOK. Guru matematika bisa ngajar PJOK. Oleh karena itu, catatan saya, ayo kita bersama-sama mengubah gitu loh. Yaitu contoh yang sudah saya ajarkan ketika kuliah. Coba diukur indeks kejujurannya, diukur kebugarannya, itu sebagai laporan hasil belajar. Sehingga guru agama tidak bisa ngajar, tidak bisa Pak. Bapak harus belajar fisiologi dulu. Bapak harus belajar anatomi dulu. Bapak harus belajar, dan seterusnya gitu loh. Kan tidak bisa hanya sekedar diinduksi saja gitu loh. Tapi karena dianggapnya ini mudah, sehingga ya akhirnya guru agama semua yang ngajar gitu loh. Jadi oleh karena itu saya mengajak teman-teman, ayo tunjukkan bahwa profesi ini profesi seperti dokter, penting gitu. Jadi kita buat seperti dokter, nggak bisa semua orang. Contoh tadi misalnya Pak Jono udah mengatakan, Pak kalau begitu kan perlu dilatih. Loh bukan saya mengatakan. Kan bunyi undang-undangnya meningkatkan kebugaran jasmani. Ya kan? Berarti apa? Kan harus ada awalnya berapa, nanti ditingkatkan menjadi berapa, caranya bagaimana. Ya kan? Contoh sederhana, ada siswa si A, katakanlah satu Jono, satu Abdul Qadir, mahasiswa Kuluru, dua ini. Jono ketika dites pertama adalah VO2 max-nya 12.
Tapi Kadir waktu di tes awalnya adalah 40. Sama enggak program latihannya? Beda-beda. Berbeda. Sebab kalau perencanaan guru itu menggunakan Jono, keentengan Kadir karena sudah 34. Ya kan? Wah, enteng banget. Dan ini bisa turun VO2 max-nya. Kenapa? Karena terlalu ringan dosisnya. Tapi kalau guru itu membuat perencanaan pengajaran dasarnya adalah Kadir, maka yang tidak meningkat siapa? Ya, kita juga. Loh enggak, kalau Kadir meningkat karena sesuai. Tapi Jono ini remek. Setiap pulang sekolah badannya sakit. Terlalu berat programnya gitu loh. Paham ya? Karena menggunakan program Kadir yang sudah 34 VO2 max-nya. Jadi bagi Jono yang baru 12, ini berat banget. Setiap pulang sakit semua badannya. Jadi oleh karena itu, ini seperti dokter. Harus sesuai dosisnya dengan kondisi siswanya. Nah sekarang kalau guru agama diinduksi, berapa lama digunakan untuk menduksi supaya bisa buat program latihan seperti bagaimana mengatur intensitasnya, bagaimana durasinya, bagaimana repetisinya? Nggak bisa. Tapi karena dikira ada zaman dulu bahwa guru agama bisa ngajar, siap, gerak, kencang depan, gerak, berhitung, mulai, kasih bola, nanti selesai. Ya ini bisa diinduksi. Gitu loh. Paham ya? Jadi oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh sekarang tunjukkan bahwa profesi guru PJOK itu bukan kaleng-kaleng, bukan ecek-ecek, tapi ilmunya 144. Mulai dari ilmu gizi, fisiologi, dan sebagainya. Tapi begitu Anda ngajar PJOK, kemana ilmu gizinya? Kemana fisiologinya? Kemana anatominya? Kenapa? Nggak ada semua, hilang semua. Inilah persoalan kita. Oke, ya Dir ya? Jadi itu oleh karena mari kita sungguh-sungguh. Mungkin guru juga ya sebagian besar fokus pada mata pelajaran yang tertentu dan sehingga dia fokus mata pelajaran sehingga bisa cuma menyelesaikan mata pelajaran yang sudah disiapkan begitu. Jadi mungkin bukan diri saya di sini saja di sekolah di sini, mungkin di luar juga jarang yang melakukan seperti itu, Prof. Sehingga ya mungkin katanya Prof juga terpengaruh sehingga mungkin gara-gara bagaimana sih guru PJOK sekarang. Guru yang lain orang bisa main bola aja sudah bisa jadi begitu. Iya. Jadi oleh karena itu saya mengajak, tadi kan saya paparkan di materi saya, jadilah individu dewasa, individu mandiri. Kalau diajak baik, mau. Tapi kalau tidak diajak baik, jangan mau gitu loh. Mulai sekarang coba buat laporan kepala sekolah setiap akhir semester. Ini loh VO2 max-nya, Bu. Pasti kepala sekolah nggak ngerti apa itu VO2 max. Terangkan. VO2 max adalah, Bu, volume oksigen maksimal. Itu adalah cerminan kerja dari paru, jantung, pembuluh darah. Yang disebut dengan kardiorespiratory vaskuler. Ini bisa ditingkatkan hanya dengan latihan. Latihan itu harus bersifat anaerobic exercise. Predominan, gurunya bengong kepala sekolah. Ini siapa nih kumat ini? Tumben guru PJOK seperti ini. Jadi buat mereka seperti itu gitu loh. Jangan dibuat biasa-biasa saja sehingga kita profesi kita jelek gitu loh. Ilmu yang 144 SKS itu diterapkan dalam mengajar itu loh. Ya, John? John guyang-guyu ya, John? Ya harus mulai serius ini. Untuk persiapan 2030-2045. Ya? Mungkin akan lagi lain? Harus bertransformasi ya, Bro. Iya, iya betul. Tapi jangan berubah, jangan gitu. Itu Satria Baja Hitam. Tapi berubahlah karena akal budimu, itu loh yang penting. Oh, ini mungkin yang kemarin sempat hampir ya saya mau jadikan Prof jadi pembimbing saya sebenarnya kemarin. Oh iya. Sudah di Jawa. Ya syukur hampir aja. Kenapa hampir saja? Kenapa enggak jadi? Ya karena Prof, kita terkendala oleh waktu, Prof. Mungkin Iya. 5 menit. Jadi tadi Pak Abdul menjadi orang terakhir yang bertanya. Iya. Pak David Loba mau tanya itu loh. Nanti bisa. Selamat sore Pak David. Bisa kontak langsung aja tuh, Prof, bisa nggak? Soalnya waktunya udah nggak bisa. Oh gitu, ya nanti langsung saja, ya. Oke, langsung aja nanti, ya terima kasih. Terima kasih, Prof, untuk materi, masukan, dan motivasinya buat kami semua. Semoga kita bisa bertransformasi dengan merubah akal budi kita, bisa menjadi lebih baik, Prof. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada UKW dan teman-teman semua. Ayo kita semangat, jangan patah semangat. Tunjukkan bahwa PJOK itu penting.
Bukan kaleng-kaleng, tapi berkontribusi positif untuk SDM Indonesia. Ini penting, mari kita berubah karena akal budimu, bukan karena berubahnya Satria Baja Hitam. Siap, siap. Ya, mari. Baik, terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Ya, mari sama-sama. Ya. Om Santi Santi Shalom, nama Ya. budaya, salam kebajikan, shalom. Saya kembalikan ke MC. Baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Christine yang sudah moderator kegiatan kita pada petang hari ini, dan juga terima kasih Prof. Made atas materinya. Sama-sama. Untuk menjadi pengalaman yang baik untuk mahasiswa, guru PJK, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian peserta kuliah umum. Baik, dan selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan kita pada petang hari ini, maka akan diberikan beberapa sambutan oleh Ketua Program Studi PJK UKW, Bapak Yusuf Blegu. Dan kepada Bapak Yusuf, saya persilakan untuk menutup kegiatan kita pada petang hari ini. Ya, terima kasih Pak Nahum. Selamat sore, Prof. Sampai jumpa. Kita di penghujung acara, tapi saya pikir tadi Pak Dekan sudah sampaikan bahwa Prof itu sudah menjadi keluarga besar dari UKW. Saya harap perjumpaan kita secara virtual dan bahkan secara live atau face to face bisa akan terus terpelihara. Dan saya pikir kenapa Prof sering hadir di Kupang, karena pikiran-pikiran Prof yang selalu fresh, semangatnya yang begitu bergelora sampai kita yang muda-muda pun tidak bisa membedakan sebenarnya Prof ini ada usia keberapa. Padahal sekarang Prof sudah usia 30, Bapak Ibu. Masih muda juga, Pak. Semangatnya hampir kita yang 30-an juga kalah. Kami keluarga besar PJK FKW tentu berterima kasih atas sejumlah materi yang telah Prof sampaikan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah menjadi bagian dari kegiatan kita. Tentu pengayaan materi Prof pada hari ini harus segera kita tindak lanjuti. Jadi tadi Prof sudah sampaikan bahwa kesuksesan atau materi-materi yang kita pelajari selama kita tidak tindak lanjuti itu akan terkesan sia-sia. Jadi setelah kita tahu, mari kita kembali ke medan layan kita masing-masing, kita lakukan, kita terapkan. Hanya kita yang bisa memberikan jaminan kepada orang-orang bahwa pembelajaran pendidikan Islam itu adalah baik dan bagus dan sangat berkontribusi untuk menyongsong Indonesia emas ke depan. Dengan kita mengarsir pada area fisik, sikap, maka sebenarnya pembelajaran pendidikan Islam adalah pembelajaran yang paling akomodatif untuk seluruh elemen hasil pelajaran karena dia mampu menjangkau semuanya. Saya hanya bisa menyampaikan hal ini, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir mari kita tetap pelihara silaturahmi, percakapan-percakapan akademik yang akan mendorong kualitas mengajar kita ke depan, sehingga pada suatu saat orang akan sadar ternyata pendidikan jasmani pendidikan penting. Halo Pak Yusuf. Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Mungkin terkendala jaringan, Prof. Di kampus kan beliaunya? Kayaknya, Prof. Iya. Pindah kampus nanti di Lombok. Iya. Oke, baik, Prof. Mungkin mempersingkat waktu saja, kita langsung tutup dengan doa saja, Prof. Iya, mari. Pak MC, Pak Nahum. Ya, baik. Terima kasih Pak Kepro, Bapak Yusuf Blegu, dan sudah berikan kata penutup untuk kegiatan kita petang hari ini. Dan untuk mengakhiri kegiatan sore hari ini, saya minta kesediaan Bapak David Nova untuk memimpin kita di dalam doa tutup. Pak David, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Nahum, Pak Joni sebagai dekan, Pak Yusuf, Bapak Prof. Made yang sudah memberikan pencerahan ilmu pengalaman kepada kami semua, terkhususnya kami pada program studi PJKR. Terima kasih Prof.
sekaligus sebagai Bapak kami yang sudah Sama-sama. dalam DS-nya yang sudah memberikan pencerahan lebih lanjut kepada kami. Maka kepada seluruh peserta, izinkanlah saya membawakan doa sesuai dengan iman kepercayaan saya, Kristen Protestan, dan yang lain menyesuaikan. Kita berdoa. Puji syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih sayang-Mu, pada sore ini ya Bapa menjelang malam, kami semua telah mengikuti berbagai ilmu pengalaman yang diberikan kepada hamba-Mu yang datang dari Denpasar dari Surabaya, yang membekali kami segala macam pengalaman tentang bagaimana sumber daya untuk mencintai profesi kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami semua adalah hamba-hamba yang terbatas. Tapi dengan adanya ilmu yang diberikan kepada hamba-Mu, Prof. Made, sekiranya Bapa, inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Terima kasih dan mohon ampun. Amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih, Prof. Oke, Ketemu sama-sama. lagi, salam sehat dari Ketemu lagi semua ya. Terima kasih. Prof. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Ini sebentar lagi kayaknya ke Mataram ini. Oh, siap, Pak. Mataram gitu. Siap. Terima kasih, Bro. Ya, sampai ketemu ya. Salim dulu ya. Salut, Bro. Oke ya. Terima kasih, Bro. Jono. Oh, tambah ganteng kamu, Jon. Siap, Bro. Gak tahu Terima kasih, kontak. Bro. Iya, Bro. Iya. Oke, terima kasih Siap, Bro. banyak semuanya. Oke, ya. Ibu Christine, terima kasih. Siap, Bapak. Terima kasih. Senatornya, Pak Naum, Bapak Yusuf, Benar, terima kasih. Bapak Prof. Salam kenal semuanya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Pak. Semangat terus. Salam dari mahasiswa Undikma Mataram. Ya, selamat. Siap. Selamat. Kapan-kapan main-main lah ke Lombok. Masih COVID, Pak. Hah? Masih COVID. Di sini ada kangkung, di sini pengobatnya. Masa sih? Ya. Syukur bisa ketemu sama teman-teman dari NTT ini. Ya, amin. Salam kenal.